Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Assalamualaikum udah. Sekarang siapa yang mulai dulu? Silakan. Mbak Windu silakan, Mbak. Ya udah, saya dulu ya. Maaf ya, San. Masuknya belakangan. Wajah gelap, kamu nyala lampu nih. Pintu. Oke, Pak. Wajah gelap, pakai lampu dong. Enggak. Ya, Pak. Nyala lampu kamarnya. Ini di ruang tamu, Pak. Ruang tamu. Iya, gelap sekali itu, nggak kelihatan. Udah, Pak. Udah. Ya? Nah, cukup lah. Terang kelihatan wajah, kayak hantu aja sih. Aduh. Ya, silakan. Pindu. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Udah lama nggak bimbingan ya, Pak. Jadi agak miss. Ya, kamu menghilang sih. Kan kemarin ini sebenarnya. Tapi kamu nikah lagi itu, 7. Bab 4 dan bab 5, Pak. Saya sudah kasih sama Pak Agus. Iya, ya. Sudah, belum ada ya. Ini kok 2 nih adanya. Oke, silakan. Kok gini nih? Kok belum bisa ya? Bentar. Ya, kalau digede lagi window. Iya, sebentar, Pak. Ya. Ini bab 4-nya. Ya, digede lagi adanya apa di zoom lagi. Nah, terus udah. Saya terakhir di bab 4, Pak. Ya. Kawasan ini hasil. Jadi sebenarnya intinya ada dari intinya sih Pak, kesimpulannya dari hasil-hasil ini yang mempengaruhi secara signifikan adalah BOPO dan PDRB.
Kita kan dari awal bab 4 mana? Bab 4 dah, kita kan dari awal. Ya. Jadi sebelumnya ini ada gambaran dan populasi sampelnya Pak. Kemarin sudah diinfokan bahwa ya penelitian yang diambil 24 bank BPD karena yang duanya sudah syariah. Laporan BPD-nya sekedar mengingatkan Pak, judul dari tesis saya adalah pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, kapital CAR, efisiensi. Efisiensi itu digambarkan dengan BOPO, lalu dan profitabilitasnya oleh ROA pada BPD konvensional periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Lalu dari laporan BPD ini diambil penelitiannya 24 BPD, Pak. Dan softwarenya menggunakan EView 11 yang student version. Halo, ini ada kata software penguji. Kok ada kata software penguji? Apa nih? Iya, maksudnya Maksudnya bukan software. Hah? Kok ada software? Nggak ada istilah software penguji. Pakai software penguji gimana tuh? maksudnya software yang digunakan, Pak. Bahasanya salah ya. Jangan diceritakan di bab 4 itu sampai digunakan, nanti dikejar sama EView itu kamu. Ceritakan. Oh, jadi ini di delete aja ya, Pak? Jadi ada ngapain diceritakan? Software lagi nggak ada cerita. Kemarin kan infonya untuk melihat ini hasil pengolahan data penelitiannya, Pak, dari analisa statistik deskriptif. Itu artinya mana? Apa ringkasan pemilihan sampelnya mana? Ringkasan pemilihan sampel. Sampelnya mana? Hah? Sampel gue pilih di mana? Di sampel, oh itu. Udah. Kita masuk ke hasil. Ya. Jadi hasilnya ROA memiliki nilai terendah. Iya, deskriptif ceritakan deskriptifnya. Mana cerita? Ke atas lagi. Ini, Pak. Oh, deskriptif. Sebelum deskriptif apa? Sebelum deskriptif apa tuh? Sebelum deskriptif. Masih pakai sebelumnya, saya pakai yang pertama pakai analisa statistik deskriptif dulu, Pak. Coba ceritakan itu. Ya, apa tipin atau musim deskriptif di sini kan sampel yang dipakai kan 120 observasi dengan setiap individunya 24 BPD, Pak. Di sini tidak ada data yang missing, sehingga data panel semuanya merupakan yang seimbang atau balance, datanya balance, Pak. Terus lalu yang memiliki nilai terendah itu 0,61 itu ada di BPD DKI. Nanti rinciannya untuk setiap BPD-nya akan saya lampirkan di lampiran. Kemudian nilai tertingginya 4,96 di BPD Sulawesi Selatan. Itu berada pada tahun 2016. Kalau jika dibandingkan nilai standar deviasinya, nilai ROA lebih besar dari nilai ROA rata-rata lebih besar. Kalau dari statistik deskriptif ini, variabel yang setelah deviasi kamu ceritakan nggak? Setelah deviasi masing-masing variabel itu? Setelah deviasi mana? ROA contoh ROA ini setelah deviasi mana? ROA-nya ini sini. Ini standar deviasinya sudah masuk langsung ke ini, Pak. Kamu ceritakan apa? Artinya apa itu angka? Cerita belum ada tuh. Ya. Artinya apa? Ya, standar dari ROA ini memiliki nilai terendahnya tadi kan, Pak, jika dibandingkan standar deviasinya itu sebesar 0,78. 0,8 itu maksudnya apa itu? Itu nilai rata-rata ROA-nya lebih besar dari nilai yang tersebut. Jadi deviasi itu mengindikasikan sebarannya sama atau tidak ada nilai yang outlier gitu, Pak. Maksudnya nggak ngerti saya itu maksudnya apa itu? Ini menunjukkan standar deviasinya 0,78 yang ROA-nya ini kan di sininya, Pak, menunjukkan yang 0,78 ini.
Jacoberanya mana? Jacobera normalitas Jacobera masing-masing variabel mana datanya? Bisa ada tuh deskripsi statistiknya ada tuh. Ada sih di lampiran, Pak. Bukan lampiran di lampiran mana? Ada lampirannya? Lampiran mana sih? Di data masing-masing BPD ya, Pak. Jadi bukan di statistik itu kan ada, kalau kamu buka di statistik hasilnya itu ada itu ada Jacobera, distribusinya probability berapa. Ada situ. Bukan dimasukkan di tabel ini. Ya, nanti saya masukkan deh Pak, yang soalnya saya kira itu data mentah. Hasilmu mana? Coba tunjukkan hasil output deskripsi statistik mana, yang asli mana? Yang aslinya. Ini harus dicari dulu Pak. Oke Pak, saya lupa naruhnya ininya. Kamu ngerjain sendiri atau orang lain ngerjain? Kalau ngerjain sendiri pasti tahu. Kalau ngerjain sendiri pasti tahu tempatnya lah. Kecuali orang lain ngerjakan. Save-nya lupa Pak, soalnya apa namanya itu udah lama waktu itu saya save-nya di Excel itu. Oh di Excel? Oh di Excel. Kamu ngerjain pakai apa sih? Di statistik itu output apa tuh? Deskripsi statistik. Pakai Excel. Terus? Saya save di Excel. Oh di Excel di save. Oh di Excel, masa iya? Aduh. Saya udah ngotok if itu, ngomongnya salah. Oh di Excel nge-save. If mana ada nge-save di Excel? Aduh. Ngaco ini. Ya hasil deviasi. Mana tuh hasil? Hasilnya mana? Hasil olah data mana? Mana hasil olah data EVC mana? Hasilnya EVC mana tuh? Output EVC mana? EVC kamu outputnya mana? Hasil outputnya mana? Hasil output di EVC semua. Sebentar. Lupa lagi nih. Sebentar Pak. Oh, di desktop. Sebentar Pak ya. Ini kan hasil mentahnya Pak. Ini bukan hasil EVC-nya, ini Excel data mentah. Hasil olah EVC mana? Lo pakai EVC kan? Bentar, saya copy jadi satu folder kok Pak di sini. Karena saya seperti Mbak bilang minta tolong sama temen untuk dipakai EVIUS di EVIUS software itu. Yang ngajakin EVC siapa? Orangnya mana? Ada nggak di samping? Ada orang di samping orangnya? Ada nggak di samping orang yang ngajakin EVC mana? Nggak ada, saya minta baik itu Pak. Sama siapa? Sama temen Pak. Siapa nama temannya? Nggak tahu Pak, nama temennya. Cuma teman minta. Sama temen gue nggak tahu sih. Kita tolong sama hantu, sama jin kamu. Kita tolong sama jin, nggak tahu kan? Bener Pak. Saya cuma nanyanya, Mas minta tolong gitu aja, tapi saya nggak tahu namanya. Oh, tahu namanya gimana sih? Kok kamu kasih duit juga bisa tolong? Mana mau orang mau minta tolong kasih duit?
Tuh hasil Oppo-nya dikasih, EV-nya kasih kamu. EV sudah dikasih. Masa ada? Iya, Hasil EV-nya dikasihnya dikasih. Masa dikasihnya hasil seperti ini standar deviasinya. Tapi iya, coba hasil EV mana tuh? Saya pengen tahu. Hasil EV mana? Hasil EV yang output yang asli EV mana itu? Coba aku buka EV semua sini kan bisa dibuka tuh. Saya lihat tuh hasil EV-nya, buka EV-nya. Kalau orang lain kamu suruh minta tolong dikasih EV-nya itu. Kalau minta tolong sama orang lain. Tahu mana tuh? Mana orangnya? Di sampingmu ada orang samping? Ada orangnya enggak? di samping ada Pak, tapi kan bukan dia yang nolongin, jadi juga nggak kayak tadi juga nggak bisa Pak. Oh itu makanya gimana tuh? Cuma minta dulu hasil output EV-nya ke dia ya. Minta dulu Iya, ya. saya minta hasil review-nya ada mentahnya. Nanti setelah EV-nya kamu pelajari baru bimbing lagi sama saya ya. Oh iya Pak, baik. Jadi kau minta, jadi kau minta kamu minta reviews-nya itu belajar sama dia nih gimana bukanya Mas, gimana caranya. Lengkap belajar sama dia, jangan minta tolong aja, kasih duit aja, belajar juga sama dia itu. Buka hasilnya, outputnya mana deskripsi mana nih Mas ya. Ya. Itu kamu save tuh di laptopmu. Jadi kalau saya minta data hasil outputnya saya harus tahu. Ini saya nggak percaya datanya. Ya. Tolong minta lagi ke orangnya, ke orang yang bikin itu ya. Ini maksudnya Bapak minta data mentahnya ya Pak ya? Bukan data mentahnya itu kamu kan ada televisi ada loh, televisi ada. Outputnya ada EVC, minta EVC itu. Kamu minta tolong ajarin ke dia itu gimana gimana hasil nih Mas, melihat hasil gimana caranya nih ya. Ya minta tolong aja kamu sama dia itu ya. Ya. Kau kasih duitnya itu sama belajar juga tuh. Iya Pak, benar. Jangan kamu ya Bab 4 dia juga ngerjain. Enggak Pak, kalau Bab 4 dari ini cuma saya percaya berarti besok kamu copy EV-mu kayak itu, kamu jelaskan outputnya seperti apa ya. Ya. Kamu buka file reviews, terus kamu proses lihat data ke saya di ini, terus nanti ini data apa, efisien datanya nih. Saya tanya kamu efisien, kamu bisa saya tanya menggunakan efisien bisa tahu lah ya. Ya window, jadi besok aku minta kurangnya ya. Konsultasi satu depan konsultasi lagi kita ya. Ya. Minggu depan hanya itu aja atau sekalian Bapak boleh mau cek dulu Bab 4 dan Bab 5-nya nggak kira-kira Pak? Bukan sekalian Bab 4 kamu menjelaskan, sekalian kamu buka EVIS-nya. Buktinya saya itu ya. Sila juga data input EVIS kayak apa tuh, data input EVIS kayak apa masukinnya. Itu hasilnya kayak apa ya. Ya, baik Pak. Kita tolong sama orang terus tahu nama lah, tahu data jadi juga sekalian ya. Iya, saya lupa nanya namanya Pak karena udah lama. Udah lama kamu baru bimbing saya sekarang. Saya namanya habis nggak tahu, cuma hanya Mas aja. Iya. Ya udahlah, pokoknya saya nggak mau tahu. Sabtu besok kamu minta hasil outputnya, cara input gimana kamu buka ya. Tunjukkan Pak, ini deskripsi di sini Pak, efisnya ya. Ya, siap Pak. Ya, kalau nggak itu saya nggak percaya hasilnya ya. Nah. Oh ya. Ya. Windu ya. Besok ke depan. Ya, minggu depan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, sama-sama. Selamat sore. Oke, ditutup Windu, ditutup nih apa? Udah. Nah, sekarang Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Iya, Pak, baik, Mbak Santi. Mbak Santi Bab 4 iya, kan? Pak, gimana Pak? Bab 4 kan, Bab 4. Iya, betul kan? Pak, Bab 4. Silakan. Sudah muncul Pak? Ya, digedein lagi. Udah muncul, digedein lagi. Ini ya Pak ya? Ya udah. Ya. Mau jelasin ya? Iya Pak, Bapak mengingatkan kembali judul draft tesis saya yaitu penerapan Enterprise Management atau IRM dalam transformasi organisasi. Studi kasusnya Baper Tarum menjadi BP Tapra ya Pak ya? Oke, silakan. Ya.
Kemudian catatan bimbingan terakhir yaitu ini Pak catatannya, bahwa bab 4 harus memuat cara pengukuran risiko. Yang kedua, Ya, penyajian peta risikonya harus informatif. ya, ya, Bapak mencontohkan seperti ini. Nah, ya, kemudian harus keterangan eksis X dan Y-nya. ya, Kemudian diberi penjelasan hasil peta risiko masing-masing bidang harus sesuai dengan tabel. Perhitungannya harus jelas dan detail. Kemudian untuk arahan bab 5-nya, memang saya belum sampai di bab 5 ya Pak ya. Bab 5 gampang lah, bab 5 itu Oh, baik. nggak ada masalah, gampang. Ya Pak, baik. Saya 5 itu masuk. tinggal kesimpulan, tinggal jawaban masalah penelitian udah kesimpulan dia. Baik Pak. Ya. Bab 4 aja, bab 4 jelasin deh. Baik Pak. Oke, silakan Mbak Santi. Ya, ini bab 4-nya. Yang pertama mengenai gambaran umum transformasinya. Yang pertama mengenai baper tarumnya sendiri. Saya baca go through aja ya Pak ya, biar nggak terlalu detail. Kemudian dari baper tarum tersebut berdasarkan regulasi bertransformasi menjadi tapera sesuai dengan regulasi berikut ini. Nah, di sini dijelaskan mengenai BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tersebut apa, kemudian dasar hukumnya seperti apa, kemudian cakupan pengelolaannya seperti apa, yaitu yang terdiri dari pengerahan dana tapera, kemudian pemupukan dana tapera, selanjutnya adalah pemanfaatan dana tapera. Nah, kemudian di sini persyaratan untuk kepesertaan tapera itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke fase transformasi organisasi, yaitu sesuai dengan regulasi bahwa kebijakan arah transformasi ini diusulkan oleh manajemen BP Tapera, yaitu terdiri dari komisioner dan deputi komisioner yang selanjutnya disetujui oleh Komite Tapera terdiri dari Menkyu, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan profesional. Selanjutnya, dari persiapan operasional Tapera itu sendiri ada 3 tahapan, yaitu fase persiapan operasional, kemudian fase yang kedua adalah fase BP Tapera beroperasi penuh. Nah, untuk tahapan saat ini BP Tapera itu masih di fase persiapan operasional ya Pak ya. Belum sampai dengan tahapan operasional penuh. Karena memang regulasinya belum sepenuhnya disahkan. Ya. Gitu. Selanjutnya saya masuk ke bagian hasil penelitiannya. Nah, di sini bagian pertama yaitu analisis penerapan IRM BP Tapera. Hasil penelitian Di sini mana? saya Yang terang merah, merah itu apa? Gimana Pak? Yang merah itu apa tuh merah? Ini saya belum kasih narasi karena untuk 42 kan gambaran secara umum dari 421, 422, 423 gitu ya Pak ya? Oh bukan, kamu cerita aja kata pendahuluan di situ, berikut ini disampaikan hasil penelitian. Oh ya, baik Pak. Itu ada kata pendahuluan di situ. Ada kata-kata pendahuluan lah ya. Ini disampaikan. Baik Pak, nanti saya apa aja penelitian yang disampaikan itu ya. Baik Pak, nanti saya narasikan untuk terus. yang merah ini. Yang pertama analisis penerapan IRM-nya di BP Tapera itu sendiri. Nah, di sini langsung ke analisis ya, bukan. Analisis dulu hasilnya seperti apa. Misalnya contoh hasil penerapan intervensi risiko manajemen itu seperti apa hasilnya. Jangan analisis. Jangan analisis dulu, analisis hasil. Jadi ceritakan dulu hasilnya, hasil penerapan itu seperti apa, baru dianalisis. Oh, baik Pak. Iya. Kayaknya saya salah kasih subjudulnya ini. Seharusnya ini di bawah. Ini belum masuk ke analisis, baik Pak. Berarti hasil penerapan, tulis judul hasil penerapan. Hasil penerapan IRM. Ya. Nah, di sini penerapannya yaitu acuan penerapan manajemen risiko di BP Tapera seperti apa, yaitu mengikuti KOSO, kemudian ISO, kemudian Undang-Undang Nomor 4 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Presiden, kemudian Peraturan Presiden juga tentang penyelenggaraan Tapera serta mengikuti POJK karena BP Tapera masuk ke lembaga jasa keuangan non-bank gitu ya Pak ya. Nah, dari acuan tersebut, berikut ini prinsip penerapan manajemen risikonya. Ini terintegrasi, terstruktur, kemudian selaras, inklusif, dinamis, kemudian ketersediaan informasi yang akurat. Ya Pak, kalau bisa yang pointer masing-masing itu kamu ceritakan lah. Ya itu maksudnya apa? Yang ini Pak. Ceritakan dong, jangan poin-pointer aja.
Yang saya ceritakan ini ya? Iya, bagaimana iya, masing-masing ceritakan bagaimana terintegrasi, jadi seperti apa integrasinya itu, jangan poin-poin aja. Diceritakan dalam narasi ya Pak ya? Iya, narasi harus jelas tuh ya, semua masing-masing itu ya. Baik Pak. Seperti apa, kan kita kan bisa narasi masing-masing itu ya. Ya sudah, seperti apa itu ya. Baik Pak. Baik Pak, nanti saya perbaiki. Iya. Secukupnya aja ya Pak ya, maksudnya narasinya sesuai dengan secukupnya aja, jadi tidak lapangan susun lapangan seperti apa? Nah, Kasih komposisi gambar seperti apa ya? Ya, baik Pak. Ceritakan lebih detail lah. Kurang ngerti ya. Ya. Selanjutnya dari poin-poin tersebut masuk ke landasan penerapan manajemen risiko BP Tapera. Nah, berikut ini adalah framework-nya penerapan manajemen risiko di BP Tapera. Kelihatan jelas nggak ya Pak ya? Kalau kelihatan. Kalau enggak saya zoom dikit. Ya udah kelihatan. Ya. Jadi sebelumnya apa nih? Penjelasan sebelum gimana Pak? Sebelum gambar 41 penjelasan apa? Penjelasan begini. Landasan penerapan risiko ditetapkan dalam kerangka berikut ini. Tujuan kerangka tersebut yaitu memastikan informasi risiko udah. Ini gambarnya masih saya merahin karena nanti disesuaikan, takutnya ada tambahan gambar. Iya. Gambar yang baru ya Pak ya. Iya. Framework ini saya ceritakan ke Bapak atau di ceritakan di narasi ceritakan. Di narasi diceritakan Pak. Nih di sini Pak. Ceritakan. Berdasarkan kerangka. Ya Pak? Lu ceritakan ini cerita gambar itu ya? Ya, ini menceritakan tentang narasi tersebut. Iya. Berdasarkan kerangka konseptual dijabarkan bahwa Undang-Undang Tapera dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang penyelenggaraan Tapera menjadi dasar dalam menentukan visi misi BP Tapera. Nah, selanjutnya visi misi dan nilai atau value tersebut yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam menentukan Renstra atau rencana strategis BP Tapera, serta menjadi acuan dalam penentuan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang selanjutnya dijabarkan dalam IKU atau indikator kinerja utama untuk menilai ketercapaian aktivitas organisasi yang kemudian dituangkan menjadi kebijakan dan prosedur internal penerapan manajemen risiko BP Tapera. Nah, selanjutnya dilakukan penentuan ruang lingkup, kriteria, dan lingkungan manajemen risiko BP Tapera yang dijabarkan menjadi tipologi risiko, risk appetite, risk tolerance, risk limit, dan kriteria risiko. Nah, masing-masing ini saya jelaskan di bawah ini Pak. Misalnya tipologi risiko itu terdiri dari tabel ini. Misalnya yang pertama yaitu risiko strategi dan perencanaan, ini subkategorinya. Kemudian yang ini risiko reputasi, kemudian ini penjelasannya bahwa risiko tersebut merupakan ketidakmampuan BP Tapera untuk menjaga persepsi positif dari stakeholder internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan bisnis, perolehan sumber pendanaan, hubungan bisnis, dan hal lainnya dalam menjaga sustainability proses bisnis BP Tapera. Nah, berikutnya juga ada risiko tata kelola dan etika. Berikut subbagian risikonya yaitu risiko tata kelola dan risiko etika, kemudian risiko keuangan yang terdiri dari risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko keputusan investasi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko operasional, terdiri dari risiko TI atau teknologi informasi, risiko sumber daya manusia, kemudian risiko komunikasi dan pelayanan, berikutnya risiko pengembangan produk, risiko settlement atas penempatan dana, kemudian risiko pihak ketiga, risiko pelaporan, risiko pengelolaan aset. Nah, berikutnya yaitu risiko hukum dan kepatuhan, terdiri dari subrisiko hukum dan risiko kepatuhan. Nah, ini saya dapat dari kebijakan manajemen risiko BP Tapera per tahun 2020 gitu ya Pak ya. Selanjutnya yaitu risk appetite dan risk tolerance. Nah, penjelasan dari risk appetite dan risk tolerance ini gambaran tingkat selera risiko dan toleransi yang dapat diterima oleh BP Tapera. Tahapan penyusunan risk appetite yaitu penyusunan visi misi, kemudian diturunkan. Ya Pak. Masing-masing risiko itu bagaimana penerapan di Tapera itu? Masing-masing risiko berikut ini. Bisa seperti ini. Misalnya apa yang kok suara saya kamu nyalain dua ya? Suara saya bergema. Gimana Pak? Kamu nyalain dia ya, dua apa ya?
2 HP enggak, Pak. Kan Coba. memang kalau presentasi jadi begini, Pak. Kalau presentasi munculnya ada di akun ini dan presenting ini. Enggak, bukan. Jadi apa? Terasa bergema. Oh, suaranya oh, saya terlalu dekat sama ini mikrofonnya, Pak. Ini udah jelas, Pak? Udah? Ya Oh, udah. iya baik. Ya. Kamu pakai apa? Satu lagi pakai apa tuh? Pakai mikrofon. Enggak, Pak, pakai laptop. Mungkin saya terlalu deket aja. Jadi saya tadi gini kan. Enggak apa-apa Like, itu. Enggak ngaruh sih itu. Tapi kok bisa juga. atau mic saya yang jelek, mic laptopnya. Mic kamu yang bisa pakai mic gimana? Iya, mungkin. Enggak, Pak, enggak pakai mic. Maksudnya audio yang di perangkat laptopnya itu loh. Oh, tadi enggak ada sih. Iya, Pak. Ya coba tapin lagi tadi. Saya ke risiko ini ya, Pak ya. Iya. Tadi kan pertanyaan Bapak mengenai bagaimana penerapan masing-masing risiko ini di BP Tapra. Nanti itu muncul di subbab berikutnya, Pak. Iya. Jadi saya lanjutin dulu ya, Pak ya. Tadi kan sampai dengan risk appetite dan risk tolerance. Nah, berikutnya risk appetite risk tolerance ini tabelnya saya ambil dari roadmap penerapan IRM BP Tapra tahun 2020. Kemudian risk limitnya juga sama. Yeah. Yang ambil dari roadmap penerapan IRM BP Tapra. Yeah. Kemudian ini kategori dampak kualitatif reputasi. Hari ini hilang nih, apa presentasinya hilang? Apa, Pak? Presentasinya hilang, nggak kelihatan. Suaranya hilang. Presentasinya hilang. Nggak ada materinya. Nggak ada materinya. Ini muncul, Pak. Muncul lagi. Coba. Kok ini ya? Sebentar, Pak. Ya, mungkin. Sudah muncul ya, Pak ya? Udah. Nah, berikutnya adalah ini dampak reputasi tersebut. Kategori dampak kualitatif kepatuhan, dampak kualitatif atas target IKU atau indikator kinerja utama BP Tapra. Udah nggak muncul. Bahannya nggak muncul. Hilang lagi. Tayangannya nggak muncul, Pak? Nggak muncul. Kenapa aja? Iya ya, tadi padahal. Jadi muncul sih, hilang lagi. Ada foto kamu sih. Ini muncul, Pak. Ini muncul. Nggak ada. Aduh. Pak. Sebentar ya, Pak ya. Maaf ya, Pak ya. Iya. Biasanya nayangin baik-baik aja mungkin. Risikonya kalau pakai teknologi informasi gini ya, Pak ya. Iya. Tergantung sinyal. Nah, ini muncul, Pak. Muncul. Nah, muncul. Ini pembahasan mengenai pengukuran dampak pengelolaan dana tapera. Nah, sebetulnya pengelolaan dana tapera sampai dengan saat ini itu belum ada dana yang dikelola secara penuh karena dana dari peserta itu memang belum ada yang masuk ke BP Tapera, Pak. Makanya sampai dengan tahap ini fasenya BP Tapera itu masih di operasionalisasi, belum sampai dengan beroperasi penuh gitu ya, Pak ya. Jadi di sini pengelolaan dana ini belum ada. Namun kebijakan atau regulasi-regulasinya sudah disusun oleh internal untuk disahkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait gitu ya, Pak ya. Pengelolaan dampak, kemudian kriteria kemungkinan risiko. Di sini saya jelaskan mengenai kemungkinan terjadinya risiko, yaitu kemungkinan terjadinya risiko ditentukan berdasarkan 2 hal, pola historis dan berdasarkan penyebab risiko. Nah, kemungkinan terjadinya risiko ini ditentukan dalam 4 skala penilaian, yaitu nilai 1 itu belum pernah terjadi, 2 jarang terjadi, 3 sering terjadi, dan 4 hampir terjadi. Termasuk dengan penyebab risikonya, apakah penyebab risiko tersebut sangat memadai, kurang memadai, atau tidak memadai. Ini sumbernya saya peroleh dari dokumen roadmap
IRM BP Tapra. Nah, untuk menentukan cara tingkat terjadinya risiko atas nilai probabilitas tersebut ditambahkan dengan nilai penyebab risiko. Nah, hasilnya itu dikategorikan berdasarkan pengelompokan tingkatan berikut ini. Misalnya, nilai kemungkinannya 2, termasuk di pengelompokan nilai yang rendah dengan skalanya 1, gitu ya Pak ya. Kemudian sampai dengan skala 6-8 merupakan sangat tinggi dengan skala 4. Begitupun dengan perhitungan eksposur risiko. Nah, berikut ini merupakan pengelompokan tingkat risiko yang merupakan perkalian dari nilai kemungkinan dan nilai dampak risiko. Ini mengacu pada roadmap penerapan IRM Tapera yang disesuaikan dengan regulasi yang ada, misalnya KOSO, ISO, kemudian POJK mengenai lembaga jasa keuangan non-bank. Itu Pak. Ini penanganannya. Jika risiko rendah, maka penanganan risiko memerlukan pemantauan kepala divisi atau kepala subdivisi, seperti itu ya Pak ya, sampai dengan risiko yang sangat tinggi, bahwa penanganan risiko tersebut memerlukan pemantauan dan tindakan dari komisioner dan deputi deputi komisioner. Nah, berikut ini analisis deskriptif responden penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa gambaran umum ya Pak. Yang hasil sebelum itu analisis apa? Itu penerapannya. Gimana Pak? Ini respondennya? Bukan yang tadinya Pak. Ini apa? Ini penerapannya. Oh, ini bukan. Ini pengelompokan tingkat risiko yang diacu, yang digunakan di BP Tapra. Misalkan risiko sangat tinggi itu nilai kemungkinannya berapa? Subjudulnya kan penerapan kan? Subjudulnya apa? Pak, subjudulnya apa nih? Oh, subjudulnya. Penerapan. Iya Pak, penerapan. Oh iya baik Pak. Penerapan. Judulnya penerapan. Analisis penerapannya mana? Oh, berarti saya langsung ini aja ya, langsung ke hasil tabelnya yang udah real aja ya Pak ya. Ini kan ibaratnya masih cara penentuannya kayak gimana. Nah, itu sini apa nih? Ini berikutnya apa? Berikutnya tadi gambaran umum responden, deskriptif responden. Hilang lagi anunya apa? Tayangannya? Hilang lagi tayangannya. Tanya hilang. Ntar Pak, kenapa ya kok hilang-hilang mulu? Maaf ya Pak ya. Iya. Sebentar Pak, saya tayangkan ulang. Jadi nayangin harus di stop, tayangin lagi gitu Pak. Oh itu. Kenapa ya? Maaf ya Pak ya, maaf banget. Ya, setelah gambaran umum karakteristik responden ini, baru masuk analisis deskriptif variabel penelitian. Berdasarkan hasil pengukuran risiko diperoleh pemetaan hasil risiko BP Tapra sebagai berikut. Yang Bapak maksud penerapannya itu. Ini gini Pak. Nah, ini hasil perhitungannya. Kayaknya lagi bagi. Digorengnya. Ini udang tadi ya? Ya Pak. Nah, jadi berdasarkan dokumen roadmap IRM itu terdapat sekian banyak risiko yang ada di BP Tapra. Nah, sebanyak ini Pak. Nah, ini masing-masing sheet ini ada risikonya. Misalnya, saya besarkan. Misalnya analisis kondisi dan faktor eksternal. Ketidakakuratan hasil analisis faktor eksternal, penyebabnya ketidaklengkapan dan ketidakakuratan panduan atau acuan terkait sumber data yang dapat digunakan untuk dianalisis. Kemudian ketidaksesuaian data yang digunakan untuk analisis dengan data yang dibutuhkan. Serta penyebab berikutnya yaitu tidak dilakukan review atas hasil analisis faktor eksternal. Nah, berikut ini kontrolnya, pengendaliannya. Di kolom ini pemilik risikonya, dan di sini potentially automated control itu potensial atau kemungkinan sistemnya itu dapat dikontrol atau tidak. Apabila dapat dikontrol dengan sistem atau regulasi serta SOP yang ada di internalnya BP Tapra itu statementnya adalah yes. Namun apabila belum dapat di-cover oleh sistem, kemudian SOP, kemudian regulasi internal BP Tapra, maka
di sini statementnya adalah no. Nah, dari masing-masing risiko ini ada banyak banget ya Pak ya. Nah, ini ada sangat banyak ini penerapan IRM-nya di BP Tapra. Nah, dari situ saya mengingatkan kembali ke Bapak bahwa kerangka pemikiran saya ini yang pertama dilakukan pemetaan risiko organisasi IRM. Nah, kemudian dilakukan penentuan risiko yang kategori high risk-nya apa ya Pak ya. Dari keseluruhan risiko tadi, selanjutnya dipetakan risiko-risiko mana yang skornya tinggi atau skalanya tinggi yang berkaitan dengan proses transformasi organisasi. Gitu, Pak. Nah, setelah dianalisis bahwa terdapat 16 risiko. Yang pertama yaitu proses perencanaan anggaran yang tidak efektif. Ini dampaknya sangat tinggi. Kemudian ketidakefektifan dalam perencanaan. Halo Bapak? Halo Pak? Terus ya. Oh ya, tayangannya nggak hilang ya Pak ya? Nggak ada, masih ada. Baik Pak. Yang kedua, ketidakefektifan dalam perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan atas peraturan yang diperlukan BP Tapra. Ini skornya itu sangat tinggi, dengan angka kemungkinannya 3 dan dampaknya 4. Selanjutnya ada risiko yang ada di bidang enablement, yaitu bidang-bidang yang mendukung proses operasional BP Tapra secara penuh dapat terlaksana. Risikonya Mbak, itu skornya dapat dari mana nih? Yang mana Pak? Skor dapat dari mana tuh? Oh, dapat dari interview ke masing-masing responden Pak. Ada rekap datanya deh. Kertas kerjanya ini Pak. Jadi memang saya rekapnya by wawancara. Nah ini saya rekapnya di sini Pak. Oke, terus Pak. Nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya saya nggak hardcover gitu, jadi. Iya, terus. Oh, nggak masalah ya Pak ya. Nah selanjutnya ini dari enablement ini, kemudian risiko keduanya yaitu tidak terjaganya keamanan atas data peserta. Ini kan data di dalam Excel ya? Iya Pak, betul. Nah, itu nanti di Bapak tuh Mbak ceritakan nggak Bapak? Harusnya tetap diceritakan namun dalam bentuk narasi ya Pak ya. Nah nanti untuk Iya, narasi. Ini kan hasil rekapitulasi data responden kan? Betul. Nah, nanti mungkin ini nanti muncul. Nanti diceritakan di narasi di Pak-empatnya. Oh ya Pak, baik. Bagaimana ini kan datanya segala macam itu dari mananya ya? Ya, baik Pak. Ini nanti sebagai lampiran data ya Pak ya. Nah nanti hasil akhirnya yaitu bentuknya seperti ini Pak. Nah, di sini ada indeksnya atas pemetaan risiko sebelum kegiatan pengendalian, itu ada A1. A1 itu apa? A1 itu merupakan balik ke tabel yang tadi. A1 itu adalah A itu kode yang saya pakai untuk enterprise, yang kemudian yang bagian ini Pak, risiko pertama. Proses perencanaan anggaran yang tidak efektif. Itu masuk ke risiko yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada risiko di A2, B1, B2, B3, C1, C3, dan D1. Nah, ini masing-masing detailnya ada di sini. Misalnya tadi adalah B3 misalnya Pak ya. B3 itu risikonya sangat tinggi. Bagaimana gambaran risikonya? Yang pertama, laporan pelaksanaan audit tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan regulasi. Ini penyebabnya yaitu ketidakakuratan dan atau ketidaklengkapan atas informasi yang digunakan, serta dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun laporan hasil auditnya tidak akurat. Yang kedua, tidak sesuainya penyusunan laporan hasil audit dengan kebijakan internal. Yang ketiga, tidak dilakukan review atas penyusunan hasil laporan audit. Nah, namun sejauh ini BP Tapra telah melakukan pengendalian, yaitu pemeriksaan keakuratan atau kesesuaian laporan hasil pelaksanaan audit, kemudian pelaksanaan audit baik oleh internal maupun eksternal, kemudian menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi, serta menyusun ke mekanisme pemaparan kinerja keuangan dan operasional kepada Kadikas. Kadika itu komisioner dan deputi komisioner Tapera setiap bulan. Nah, dengan adanya pengendalian tersebut, dengan pengendalian ini, maka diperoleh hasil bahwa kemungkinan itu menurun, kemungkinan risiko menurun, namun dampaknya juga menurun karena
risiko ini merupakan risiko yang dapat dikontrol, bahwa dengan dilakukannya pengendalian ini, maka responden yang telah saya wawancarai bisa menurunkan risikonya, menurunkan kemungkinan risikonya serta dampak risikonya, sehingga risikonya bisa terkontrol dengan skala yang tinggi gitu, Pak. Mungkin ada arahan dari Bapak atau ada tanggapan dari Bapak, Pak? Ya, saya ini kan kita kerja nanti ceritakan di tinggal 54 ini ceritakan gimana supaya sistematis ya. Oh ya Pak, memang saya belum masuk ke narasi penceritaannya ini. Bagus nih. Ya, apalagi intinya. Iya Pak. Ya udah, terus habis itu ada lagi. Habis ini ya Pak. Habis ini saya belum menyelesaikan narasinya. Nah, nanti setelah dari narasi saya mulai bergerak ke tujuan yang kedua, yaitu hasil dari risiko yang paling tinggi tadi, Pak. Misalnya ada 2 risiko. Nah, itu saya lihat efisiensinya terhadap BOPO, kemudian dilihat indikator kinerja utamanya udah tercapai semua atau belum. Kalau memang belum tercapai semua, maka hipotesis ini berlaku. Misalnya BOPO-nya tinggi, maka efisiensi transformasi organisasi ini masih rendah, ataupun sebaliknya untuk masing-masing risiko yang sudah saya jelaskan. Nah, dari masing-masing risiko tersebut nanti masuk ke tindak lanjut atas risiko tersebut untuk meminimalisirnya seperti apa yang harus dilakukan gitu Pak. Itu Pak, jadi saya masih di bab 4 bagian subbab ini ya Pak ya? Oke, bagus. Teruskan aja ya Mbak Santi ya. Baik Pak. Ini udah sesuai dengan bagusnya. Oke. Baik Pak. Oke, teruskan aja ya. Sabtu besok juga ketemu ya, Sabtu depan ya. Iya Pak, insya Allah Sabtu depan saya hadir. Supaya bisa cepat selesai ya. Siap Pak. Ada pertanyaan mau ditanyakan saya enggak? Mungkin mau tanya ini Pak, untuk batas di semester ini tuh bulan apa ya Pak? Februari kah? Kalau di S1 kan tanggal 8 Februari. Ya. Nah, karena S2 itu lebih telat pada S1, kemungkinan pertengahan Februari. Coba ditanya ke Pak Taufiknya, karena saya S2 itu kan bukan di bawah saya, jadi langsung. Baik Pak. Jadi saya nggak tahu persis jadwal akademiknya, tanya ke Pak Taufik ya. Iya Pak, baik Pak. Maksudnya biar nggak bayar semesteran lagi Pak. Iya betul ya. Jadi kayaknya Februari deh. Baik Pak. Nanti saya tanyakan ya Pak ya. Ya Taufik ya. Iya Pak. Baik. Kalau bisa Sabtu depan udah bikin narasinya ya. Siap. Iya. Baik Pak. Masih Windu juga sama tuh, udah selesai tapi data harus itu ya. Iya betul Pak. Mbak Windu tinggal menunjukkan outputnya ya Pak ya. Iya. Itu ya. Oke ya Mbak Santi ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya Pak ya atas kekurangannya. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya, sama Mbak Windu juga. Salam sehat supaya sehat selalu. Amin. Dan Amin Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sehat selalu. Anaknya sehat, anaknya gimana? Anaknya sehat Pak, alhamdulillah. Iya. Ya, mudah-mudahan itu sehat selalu ya, sama suami juga sama ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Santi. Iya Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.